Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Agung Setioko dari SMA Negeri 1 Karangkobar. Pada hari ini akan mengajarkan mengenai replikasi virus pada kurikulum Merdeka di fase E kelas 10. Untuk semester 1 kita akan belajar mengenai replikasi virus. Virus berkembang biak dengan cara bereplikasi atau perbanyakan diri di dalam sel inang. Jadi virus hanya bisa berkembang biak pada makhluk hidup. Ada dua macam siklus perkembangbiakan virus atau replikasi virus. Yang pertama adalah siklus litik, ya. Siklus litik yang nantinya akan menyebabkan bakteri atau inang dari virus tersebut itu pecah atau lisis. Ada beberapa fase dari siklus litik. Yang pertama adalah fase adsorpsi. Ya, seperti ini gambarnya. Ini virus, kemudian ini adalah sel inangnya, di sini adalah bakteri. Pada fase absorpsi, itu tahap pelekatan virus pada reseptor sel inang. Jadi, di bagian sel inangnya itu yang ditempeli dinamakan sebagai reseptor. Itu adalah fase adsorpsi. Kemudian yang kedua itu adalah fase penetrasi. Pada fase penetrasi, ini asam nukleat virus itu akan masuk setelah dinding dari sel bakteri ini dilubangi. Nah, kemudian nanti selubung ekor ini berkontraksi membuat lubang yang menembus dinding dan membran sel inang. Virus memasukkan materi genetik. Materi genetiknya itu bisa ada DNA maupun RNA melalui lubang pada dinding dan membran sel inang, dan kapsid virus akan menjadi kosong. Kemudian kromosom bakteri itu akan dihancurkan sehingga asam nukleat virus mengambil alih sel inang. Kemudian tahap ketiga atau fase yang ketiga itu adalah fase sintesis atau eklipase. Ini bisa dilihat gambarnya. Di sini akan terjadi pembentukan asam nukleat dan komponen-komponen virus dengan menghidrolisis DNA dari sel inangnya. Di sini ada kepala, ada leher, kemudian ada ekor, itu masih terpisah-pisah. Kemudian fase perakitan. Fase perakitan itu terjadi di mana tadi yang tahap sebelumnya itu kan masih terpisah-pisah, ini disatukan menjadi sebuah virus yang baru. Nah, terjadi perakitan partikel-partikel virus yang tadi masih berserakan, ada kepala, ada leher, ada ekor, ya. Itu menjadi partikel-partikel virus yang lengkap, yang dinamakan virion, dengan menggunakan asam nukleat dan protein. Kemudian, fase yang kelima itu adalah fase lisis. Fase lisis itu terjadi ketika dinding sel inangnya itu dipecah. Terjadi pemecahan dinding sel inang dengan menggunakan enzim lisozim yang dikeluarkan oleh ekor virus. Enzim ini berfungsi untuk merusak dinding sel bakteri, sehingga virus yang baru akan keluar dan menyerang sel inang yang baru untuk melakukan replikasi kembali. Jadi kalau pada siklus litik atau siklus lisis, maka bakteri atau sel inangnya itu akan pecah, ya, kemudian akan mati.
Nah, ini gambarnya, jadi tahap-tahapnya untuk siklus litik ada adsorpsi, kemudian penetrasi, kemudian sintesis. Setelah sintesis tadi membentuk bagian-bagian ya di fase sintesis, maka bagian-bagian tersebut akan dirangkai pada fase perakitan. Nah, kemudian di fase perakitan ini dirangkai membentuk virus yang baru dinamakan virion. Setelah itu akan lisis menghasilkan virus-virus yang baru untuk siap melakukan siklus litik kembali. Itu fase yang atau siklus yang pertama, yaitu siklus litik. Kemudian siklus lisogenik. Ya, siklus yang kedua, kalau tadi siklus yang pertama siklus litik, yang kedua siklus lisogenik. Ada beberapa tahapan, ada beberapa fase. Yang pertama fase adsorpsi. Fase absorpsi ini itu hampir sama dengan siklus litik, yaitu tahap pelekatan virus pada reseptor sel inang. Kemudian, tahapan yang kedua itu adalah penetrasi, fase penetrasi. Pada fase ini, selubung ekor itu akan berkontraksi, sehingga mengeluarkan enzim lisosim dan membuat lubang yang menembus dinding dan membran sel inang. Virus akan memasukkan materi genetik virus melalui lubang pada dinding tadi dan membran sel inang, ya, dan kapsid virus itu akan menjadi kosong karena DNA-nya sudah masuk ke bakteri atau sel inang. Kemudian yang ketiga itu fase penggabungan. Nah, ini agak sedikit berbeda dengan tadi siklus litik. Pada siklus lisogenik, setelah penetrasi, ada yang ketiga fase penggabungan. Pada fase penggabungan ini, asam nukleat dari virus yang telah menembus sel inang kemudian akan menyisip ke dalam asam nukleat sel inang. Tahap penyisipan tersebut kemudian akan membentuk profag. Kemudian fase selanjutnya itu adalah fase pembelahan. Pada fase pembelahan ini, sel inang yang telah disisipi kemudian melakukan pembelahan. Provirus yang telah bereplikasi akan diberikan kepada sel anakan dan siklus ini pun akan kembali berulang sehingga sel yang memiliki profag itu akan menjadi semakin banyak. Kemudian fase yang kelima itu adalah fase sintesis atau eklipfase. Pada fase ini terjadi pembentukan asam nukleat dan komponen-komponen virus dengan menghidrolisis DNA sel inang pada masing-masing sel inang. Jadi bagian-bagian dari virus tadi yang telah terbentuk itu akan disintesis. Kemudian masuk ke fase perakitan. Pada fase perakitan terjadi perakitan partikel-partikel virus yang lengkap sehingga membentuk virion-virion baru dengan menggunakan asam nukleat dan protein. Tahap selanjutnya itu adalah tahap lisis. Pada fase lisis atau tahap lisis terjadi pemecahan dinding sel inang dengan menggunakan enzim lisosim yang berfungsi merusak dinding sel bakteri sehingga virus baru akan keluar dan menyerang sel inang yang baru. Ini gambarnya kira-kira seperti ini. Kemudian ini adalah fase tahapan fase
siklus lisogenik. Ada absorpsi, penetrasi, penggabungan, pembelahan, sintesis, perakitan, dan lisis. Untuk lebih memperkaya atau lebih memperdalam pengetahuan kalian, maka kini saatnya tugas, ya, saatnya coba untuk melihat seberapa besar kemampuan kalian atau seberapa pemahaman kalian. Nah, ini ada tugas, silahkan untuk dikerjakan mengenai siklus litik, ini nama prosesnya seperti apa, kemudian kalian ceritakan deskripsi dari tiap fase-fase tersebut. Kemudian yang kedua, tugas yang kedua, itu adalah mengenai siklus lisogenik. Tadi fase-fasenya ada apa saja? Ada 7 fase, ya. Ada 7 fase, silahkan untuk dikerjakan, kemudian gambarkan deskripsinya setiap fase itu seperti apa. Nah, ini tugas yang ketiga itu mengenai perbedaan antara siklus litik dan siklus lisogenik. Perbedaannya itu bisa dari apa saja. Silahkan kalian cari. Mungkin dari masing-masing fase itu berbeda, masing-masing fasenya berbeda, jumlah fasenya berbeda, ataupun penjelasan tiap fase berbeda. Silahkan kalian cari. Silahkan dicari fase-fasenya. Perbedaannya kira-kira seperti apa antara siklus litik dengan siklus lisogenik. Kemudian, ketika ada perbedaan, tentu ada persamaan. Kira-kira persamaan dari siklus litik dengan siklus lisogenik itu seperti apa? Apa saja persamaan dari siklus litik dengan siklus lisogenik? Silahkan untuk dituliskan. Ya, cari sebanyak-banyaknya. Semakin banyak, semakin baik. Mungkin dari fase pertama, fase kedua, ataupun fase ketiga. Silahkan untuk dicari. Gitu ya. Oke, terima kasih telah melihat video pembelajaran ini. Jadi, saya ulangi lagi. Replikasi virus itu ada 2 siklus. Yang pertama itu adalah siklus litik, kemudian yang kedua itu adalah siklus lisogenik. Siklus litik itu dibagi menjadi 5 fase. Absorpsi, penetrasi, klifase, perakitan, dan fase lisis. Masing-masing fase sudah ada penjelasannya. Silahkan untuk dicari kembali. Kemudian untuk siklus lisogenik itu ada 7 fase. Ada beberapa perbedaan. Dan tentunya ada beberapa persamaan. Tadi tugasnya ada 4 tugas, silahkan untuk dikerjakan. Nah, setelah dikerjakan, nanti boleh dikirimkan ke email Bapak. Ataupun nanti silahkan bisa juga dikirimkan di WA grup kelas. Oke, mungkin seperti itu saja. Tugas bagi kalian, setelah mempelajari replikasi virus, silahkan kalian kerjakan tugasnya itu hanya mempelajari, ya. Kalian mempelajari mengenai penyakit-penyakit, ya. Peranan virus. Peranan virus itu ada yang merugikan dan ada yang menguntungkan. Untuk yang menguntungkan, silakan kalian cari. Peran virus yang menguntungkan itu seperti apa? Kemudian untuk yang merugikan, itu biasanya kan virus menimbulkan penyakit. Kalian cari, kalian pelajari dulu. Kira-kira penyakit apa saja yang disebabkan oleh virus, baik yang menyerang manusia, yang menyerang tumbuhan, maupun yang menyerang hewan.
Apalagi kemarin kita sudah melalui pandemi. Ya, itu merupakan salah satu penyakit yang disebabkan oleh virus. Oke, seperti itu saja. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.